Banyak orang tidak bisa membedakan antara sihir dan karomah. Bahkan orang sekelas profesor saja menganggap bahwa aksi perdukunan dan penipuan sebagai karomah seperti halnya mukjizat Nabi Sulaiman. Memang antara karomah dan sihir ada kemiripan dari sisi sama-sama keluar biasaan dan kedikdayaan. Namun harus diingat bahwa kedikdayaan dan keluar biasaan yang muncul pada seorang tidak mesti menunjukkan itu adalah sebuah kebaikan. Akan tetapi kebaikan seseorang harus diukur dengan barometer syariat. Tidakkah kita melihat bahwa Dajjal juga memiliki keluar biasaan? Tetapi apakah hal itu menunjukkan dia soleh dan baik? Jadi dalam hal ini harus dibedakan antara karomah dan istidraj. Karomah adalah keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Adapun kedikdayaan yang muncul dari orang-orang yang menyimpang seperti penyihir dan para dajjal, maka hal itu disebut sebagai istidraj dan tipu daya iblis. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menyingkap kedok mereka. Dari Ibnu Hatim dia berkata, menceritakan kepada kami Yunus, aku berkata kepada Syafi'i, kawan kita Lais mengatakan, seandainya saya melihat pengekor hawa nafsu berjalan di atas air, saya tidak akan menerimanya. Syafi'i berkata, dia masih kurang. Seandainya saya melihat dia dapat berjalan di udara, saya tidak akan dapat menerimanya. Nah, dari ucapan Ibnu Hatim dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan para dukun, tidak bisa dikatakan sebagai karomah, dan pelakunya tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah. Sebab banyak perbedaan antara sihir dan perdukunan dengan karomah. Yang pertama, sihir dan perdukunan terjadi dengan bantuan setan, sedangkan karomah biasanya adalah kebetulan. Yang kedua, sihir dan perdukunan itu dilakukan oleh orang fasik, sedangkan karomah dari orang yang soleh yang konsisten dalam agamanya. Yang ketiga, sihir dan perdukunan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat berupa kekufuran dan kejahatan, sedangkan karomah tidak mungkin demikian. Nah, berikut ini ada sebuah pertanyaan yang ditujukan oleh seseorang yang masih ragu ketika dia mempelajari ilmu hikmah yang diklaim oleh sebagian orang bahwa itu adalah ilmu karomah. Pertanyaannya adalah, dia berkata, ada kebimbangan mengenai ilmu hikmah. Kebetulan saya punya guru hikmah, banyak muridnya, dari guru itu banyak yang kaya. Dari kelihatan secara fisik yang nyata, guru saya itu fasih Al-Quran, fasih sholat, pokoknya seperti ulama. Tetapi ada yang mengganjal dari segi tidak haramnya bersentuhan dengan yang bukan mahram. Bahkan kepada wanita yang untuk menyalurkan ilmu hikmahnya, dengan kecupan bibir guru dengan muridnya dengan posisi wanita berbaring di bawah dan guru itu di atasnya. Dalam keadaan mereka berpakaian komplit, artinya tidak telanjang. Dari segi meminta, kita harus meminta kepada Allah. Dari amalan, kita harus syahadat dulu, istighfar dulu, pokoknya dari segi agama pengetahuan, amalan yang tinggi. Lalu kemudian orang ini bertanya, saya mau tanya, apakah amalan guru saya ini benar? Apakah saya harus meninggalkan sedangkan saya merasa dari guru itu, keinginan dunia saya banyak yang terkabul? Terima kasih, mohon penjelasannya supaya saya bisa membedakan orang yang fasih Islam benar dan fasih Islam yang salah. Lalu kemudian hal ini dijawab oleh Al-Ustadz Aminur Bait, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com. Beliau menjawab, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Semua manusia yang akalnya sehat bisa memahami bahwa ilmu adalah pengetahuan yang terletak di dalam kolbu manusia. Ini juga Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Dia bawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surat Asy-Syura ayat 193-194. Allah juga berfirman menjelaskan status Al-Quran bagi manusia. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Kita bisa perhatikan Allah sebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu tersimpan di dalam dada atau qalbu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang berilmu.
Kemudian manusia yang berakal juga akan sadar bahwa media utama untuk menyampaikan ilmu adalah lisan atau tulisan. Karena itulah, Allah banyak mengingatkan manusia dengan penggunaan inderanya. Misalnya, afala tasma'un, yang artinya, apa kalian tidak mendengar? Di ayat yang lain, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Beliau menyampaikan melalui lisan dalam bentuk sabda atau praktek yang bisa dilihat oleh para sahabat. Bukan dengan tiupan atau semburan ke muka sahabat, atau disuruh minum bekas minumannya, atau diminta makan bekas makanannya, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah menyampaikan ilmu dengan model layaknya orang yang melakukan transfusi darah. Semua disampaikan secara zahir. Siapa yang memiliki indera, maka mereka akan memperoleh ilmu itu. Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam sangat sering kita dengar di mana-mana. Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari seseorang yang soleh di Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua laut, dan Musa diminta menimba ilmu darinya yang belum diketahui Musa. Karena Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Kisah ini Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi dari ayat 60 hingga 82. Anda bisa perhatikan kisah perjalanan itu. Nabi Khidir yang mempersyaratkan Musa agar Musa bersabar dan tidak bertanya maupun instruksi apapun terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Hingga Nabi Khidir sendiri yang nantinya akan menjelaskan maksud perbuatannya kepada Nabi Musa. Hingga Khidir melakukan hal-hal yang aneh. Dan karena tidak sabar, Musa selalu instruksi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Karena Musa tidak sabar, maka proses pembelajaran pun dihentikan. Dan Nabi Khidir pun mengatakan, Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan dan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Barulah Khidir menjelaskan maksud dari 3 perbuatan aneh yang dia lakukan. Anda bisa perhatikan, meskipun Nabi dengan Nabi, proses transfer ilmu yang dilakukan oleh Khidir tidaklah dilakukan dengan cara tiupan atau disemprot, atau disalurkan layaknya transfusi darah. Jika cara ini dilakukan, tentu mereka akan memilih cara ini, karena jelas lebih efektif, efisien, hemat waktu, cepat prosesnya. Namun proses yang digunakan Nabi Khidir adalah proses normal, dia sampaikan kepada Musa melalui penjelasan. Transfer ilmu yang aneh. Model transfer ilmu seperti apa yang disampaikan tadi bukanlah satu pelakunya. Ketika saya belajar di kiai kampung, model-model seperti ini pun sering diceritakan. Ada yang datang ke rumah kiai untuk belajar, begitu di depan rumahnya langsung disiram air dan langsung jadi pinter. Ada juga yang diminta untuk minum bekas air minum kiainya, atau makan sisa makanannya. Ada juga yang ditiup asap rokoknya. Ada juga seperti ilmu kanuragan, transfer lewat tangan, dan keanehan lainnya. Sungguh penyebaran model pembelajaran semacam ini menyumbangkan porsi terbesar pembodohan masyarakat Islam di lingkungan kita. Betapa tidak orang bodoh menjadi malas belajar karena mereka lebih memilih jadi pintar dengan cara yang instan. Kiai semacam itu adalah agen-agen pembodohan umat. Dukun berkedok kiai. Beberapa pesantren kiai sentris terkadang memiliki ilmu andalan. Ilmu ini tidak bisa dimiliki kecuali santri khusus yang sudah senior. Mereka menyebutnya karomah. Beberapa info yang saya dengar, ada banyak santri yang mondok tujuan utamanya bukan belajar agama, tetapi ingin mendapatkan ilmu karomah itu. Dengan ilmu ini, orang bisa membuka praktek pengobatan alternatif sebagai sumber penghasilan. Ketahuan ternyata, UUD, yaitu ujung-ujungnya duit. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul yang Allah kehendaki. Sementara karomah diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh agar selalu istiqomah. Artinya, karomah murni pemberian dari Allah. Dari sini kita bisa memahami perbedaan antara karomah dengan bantuan jin. Pertama, karomah adalah pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya yang taat. Karena itu, tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang doyan maksiat, apalagi penjahat syahwat.
Sebaliknya, bantuan jin bisa diberikan kepada siapapun termasuk orang kafir. Kedua, karomah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa ditularkan. Ingat, karomah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa ditularkan. Karena ini murni pemberian dari Allah. Berbeda dengan sihir adalah bantuan jin, yang itu bisa dipelajari. Karena itu, orang yang mendekati seorang kiai untuk mendapatkan cipratan karomahnya, jelas yang dipelajari bukanlah karomah, tetapi ilmu mencari bantuan jin. Ketiga, karomah menjadi tanpa mukodimah. Artinya tidak ada amalan khusus untuk mendapatkan karomah. Berbeda dengan sihir, yang terkadang dilakukan dengan melafadzkan zikir atau bacaan tertentu. Karena itu, jika ada orang yang ingin menunjukkan karomahnya, namun sebelumnya dia qomat kamit dulu, atau genggam biji tasbih erat-erat, itu adalah sihir. Apa itu ilmu hikmah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian, yaitu ayat-ayat Allah dan hikmah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 34. Para ahli tafsir menjelaskan makna hikmah pada ayat di atas adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dibacakan di rumah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Seringkali orang tertipu dengan berbagai pengobatan alternatif model ini. Karena Pak Kiai menyarankan untuk syahadat atau puasa atau sholat tertentu, termasuk amalan zikir tertentu, membuat pasien makin yakin bahwa itu dari Islam. Selanjutnya, baru Pak Kiai menggunakan ajian andalannya. Ya, yang inilah inti sihirnya. Namun, orang melupakan inti sihirnya ini. Karena sudah dikelabui dengan sebelumnya yang diberi bacaan-bacaan atau zikir-zikir. Jika memang intinya bacaan-bacaan atau zikir-zikir itu seharusnya bisa diamalkan dimanapun, kapanpun, tanpa harus mendatangi klinik Pak Kiai. Terlebih dari cerita yang disampaikan tadi, dia menggunakan praktek yang jelas maksiat. Pak Ustadz mencium wanita. Allahu Akbar. Mendengar saja sudah bikin merinding. Anda bisa bayangkan betapa sihir Pak Ustadz bisa membuat pasien hilang akal, sehingga rela dicium Pak Ustadz. Ilmu hikmah hanya menjadi kedoknya yang sejatinya adalah sihir. Karena itu bersyukurlah bagi Anda yang masih sadar akalnya dan mau belajar agama. Dengan ini kita bisa menimbang perbuatan apa yang ada di sekitar kita. Apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak? Sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Satu kalimat yang sering kami tekankan, belajar dan belajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.